Ada satu pertanyaan fenomena tentang macarin mantan temen. Oh, sorry, bro. Gimana tanggapannya nih kalian? Ini udah hidden rules banget ini. Iya. Bro, kayak gak ada lagi aja. Lu kayak gak ada lagi, maksud gue gini. Ketika misalnya pasangan lo renggang gitu, mungkin sibuk atau apa, terus si ceweknya itu lebih dekat dan lebih ngobrol, curhat lah. Awalnya kan? curhat, pasti kan lama kelamaan, oh ternyata dia lebih ngerti gua nih, gitu. Ketimbang pasangan gua sendiri. Oke, kan lebih ngerti kan. Ya, arti kan that fulfillment kan gitu. Nah, ini maksudnya dengan kata sehat ya. Iya. Tapi pas saya kejadian sih, wah, Gua. Iya, sama sih. Ya lu kalau gentle gitu, lu tau gak apa tertinggi seorang pacar ketika lu udah diajak ke tongkrongannya? this is my clique, this is my group. Apa adanya. Lu kalau nggak diajak ke tongkrongannya berarti emang bukan lu pilihan utama ya? Brum Podcast. Brum. Halo Bro Heri, Halo, Bro. Ovi. Halo. Bro Obi. Gimana? Sehat? Wah, ya seperti terlihat gue lagi bahagia. Ini abis anjir, kasih banget. Oke. Ada satu pertanyaan dan ini fenomena juga nih. Oke. Fenomena tentang macarin mantan temen. Oh, sorry, bro. Gimana tanggapannya nih kalian? Ini udah hidden rules banget ini. Iya. Siapa dulu yang menjawab nih? Ya, sebenarnya, Om Luda. Yo. oke, gue menggunakan analogi gitu. Oke. Kayak misalnya lu ke WC, ya, cowok, lu mau kencing. Tempat kencing itu banyak. Tapi kalau lu misalnya udah ada kencing di sebelah cowok lagi, sebenarnya itu kosong, sebelah kosong, aneh nggak sih? Aneh. Ya, kayak gitu, gue kayak gitu. Ya beda ya. Nah, aneh kayak gitu. Bro, kayak gak ada lagi aja. Lu Iya kayak sih. gak ada lagi, maksud gue gini. Itu di tongkrongan, itu bakalan jadi pembahasan. Lu kebayang gak sih? Lu macarin cewek yang udah dipacarin temen lu, itu bakalan dibahas. Gak kelar-kelar itu. Lu kayak nyicipin sesuatu yang udah dicip temen lu gitu. Maksudnya ini in positive way ya, bukan ngomongin negatif ya. Maksudnya kayak, ya gak sehat gak sih kayak gitu? Dan buat apa sih? Buat apa gitu maksud gua? Itu kan juga karena, ya, there's a reason kenapa menjadi mantan. Iya. Lu temenan dengan temen lu kan, Yes. bros gitu. Iya. Lu udah ada mantannya, jadi ada masalah nggak sih dari Nah. hubungan pertemanan gitu? Itu yang bikin panjang. Nah, Tapi ada beberapa kasus yang kejadian kayak gitu. Bahkan selingkuh sama temennya sendiri. Nah, ini gimana? itu dari etiknya ini udah gak beres nih. Itu udah nggak benar itu. Iya. Tapi gue tanya sama lo, kenapa kejadian kayak gitu? Wah, Kan lu juga. wah, Enggak. Tapi maksudnya bener kan kejadian kan kayak gitu. Betul. Coba, kenapa bisa terjadi menurut lo? Analisa lo kenapa jadi kayak gitu? ya tapi kalau ngomong sekarang, karena kan sudah dipikirkan baik-baik kenapa itu kan, ya. Ya mungkin dua sisi ya. Iya. Siap. Tapi bener-bener kayak gitu. Kalau dari yang setelah dipikirkan ya, kadang itu namanya cewek butuh emotional fulfillment. Jadi secara emosi itu kayak dilayanin, Fulfill lah ya. Fulfill kayak nih gue cowok lu nih, gue di sini, gue apa tuh selalu ada dia kalau di si cewek membutuhkan gitu. Ya in that strength, pillar of strength gitu. Jadi trigger maksudnya. Bukan trigger tapi gue jadi sosok itu yang diingat sama cewek. Sedangkan kan biasanya kan sebelum pacaran mungkin dari pertemanan. Kadang terbawa dari pertemanan. Cueknya sama, Itu ada makan gitu ya. makan sendiri. Ya, itu tadi. Oke. Kan kebawa dari teman gitu kan. Jadi memang hal pribadi gitu. Jadi pas lu anggap masih sebagai temen, lu kurang perhatian karena lu berpikir ya dari dulu juga lu gak ada masalah kok gitu. Jadi itu yang kadang nggak terpenuhi. Berarti kan itu jadi trigger cewek itu untuk selingkuh kan? Reasonnya bukan untuk selingkuh tapi jadi renggang. Iya, renggang dan nyari sosok yang bisa ngefulfill itu kan maksudnya. pokoknya itu kebajingannya aja satu lagi itu. Nah, maksud gue gini, kenapa lu nggak memutuskan untuk menyelesaikan itu baru lu cari sosok lain?
kenapa selalu kejadiannya lu nyari sosok lain dulu, ada pengganti yang dianggap bisa memenuhi keinginan lu, baru lu memutuskan itu. Bener gak? Agree gak? Enggak sih. Gimana? Saya setuju sama gue. Ini ada pendapat. Ada pendapat lu gini. Gini, maksud gue gini. Kan tadi alasannya terjadi perselingkuhan itu cewek itu kan dasarnya dia ada sesuatu yang butuh mengisi kebutuhan dia, fulfill lah, fulfill kebutuhan dia. Tapi kebanyakan mereka itu melakukan itu dulu, nyari sosok yang bisa memenuhi kebutuhan dia, baru dia mutusin hubungan sama yang lama. Kenapa nggak kebalik? Mutusin dulu baru mencari. Kenapa kejadian selalu seperti itu? Nih, kebanyakan itu lebih ke momen dan waktu. Situation and condition. Iya, situasi. Selalu nyalain situasi dan kondisi. Iya, benar dong. Iya. Jadi Gue setuju sih. ketika misalnya pasangan lo renggang gitu, punya mungkin sibuk atau apa, terus si ceweknya itu lebih dekat dan lebih ngobrol, curhat lah. Awalnya curhat. Iya, awalnya curhat. Awalnya curhat. Pengalamannya mirip. Pasti kan lama-kelamaan, oh ternyata dia lebih ngerti gua nih. Gitu. Ketimbang pasangan gua sendiri. Oke. Kan lebih ngerti kan. Ya, artinya kan that fulfillment kan. Benar. Gitu. Nah ini maksudnya dengan kata sehat ya. Iya. Tapi saya kejadian sih, wah anjing gua. Iya, sama sih. Ya lu kalau gentle gitu dong. Tapi loh. salahnya adalah ini kan temennya si cowok. Ya kan? Iya. Salahnya di situ. Itu lebih bangke sih. Itu lebih bangke sih. Ya, itu Kenapa ya. curhatnya ke temen yang cowok? Ini kurang lain ya. Mak bukan, temen misalnya lo nih, Ya. lo punya cewek lo curhatnya ke gua, Iya, dan gue itu temen lu. Kenapa kayak gitu? Kenapa Nah, ke sebenarnya gua? kalau gitu, menurut gua it's the right thing to do buat si ceweknya. Ya. Karena dia Temen lebih lu, kenal. kenal lu kenapa sih? Iya. Cuman kalau misalnya temen lu itu ternyata yang meng-abuse dan menyalahgunakan, itu sih bangsa. Berarti yang brengsek temen lu. Iya. Itu yang terjadi dulu kan? Gua sih itu temannya dia. Oh temen dia, temen lu ya. Temen gua. Kalau gua sih orang lain. Teman kantornya. Tapi Berarti gini, temen lu yang memanfaatkan itu, momen itu. Gitu. Oke. Ya menurut gua gini. Kalau menurut gua sih ya mau siapapun yang ya, entah si teman gua yang sakar ya memanfaatkan itu atau enggak pun ya menurut gua dua-duanya brengsek sih menurut gua. Ya gua keras aja, menurut gua, lu kalau punya masalah ya lu selesaiin dulu. Kalau lu emang gak nemu titik jalan ke titik temunya, ya lu bisa. Baru lu cerita ke orang nih buat Enaknya seperti iya, itu. buat cari simpati ke orang nih Iya. gitu. Tapi kenyataannya belum brengsek manusia itu. Selalu punya plan B yang gak mau dirugikan ya kan gitu kan. Cadangan dong ya kan, jujur dah ya kan. Ya kita juga coba seperti itu. Kita udah dapetin cewek, pasti ada plan B. Gua harus dapetin yang lain juga, takutnya yang ini tolak. Itu sesimpel itu sebenarnya. Tapi masalahnya ini lu punya hubungan sama orang ya kan. Lu punya masalah bukannya buat nyelesain itu, tapi lu cerita ke orang gitu kan. Gitu kan. Tapi ini gue pengen tarik lebih panjang lagi nih ya. Karena itu kan yang kelihatan insidennya gitu. Tapi ya kita sebagai cowok juga kadang kita self reflect lah ya. Oke. Apakah benar memang si pasangannya dan temen yang bangsat, atau sebenarnya kitanya sih yang memulai untuk membuat ini terjadi? Langsung Ini kan kita ngomong dulu gitu kan ya. Ya maksudnya kita sebagai cowok ya, we need to be man enough sih. Yes. Untuk admit apakah justru memang dari kita atau enggak. Tapi balik lagi sih, King. Ini kan balik lagi ke bros teman gitu kan. Mantan. Betul. Mau dipacarin lagi. Ya berarti dia memang bukan bros kita ya sebenarnya gitu. Bisa jadi apakah dari dulu kan sudah diincaran? Yes, kadang gitu. Ya ini kan Iya. apa ya bilangnya kan asumsi. Asumsi. Atau memang ternyata karena wah patah hati curhat ini nempel. Tapi ada satu hal, ini menarik. Ini salah satu bros code juga. Ide bros. Ngaku lo. Bener gak? Ya. Iya dong. Jadi menurut gua kadang teman kita cowok itu nggak mikir apa-apa, tapi karena si ceweknya ada kesempatan disikat. Dan kita cowok kan kepalanya dua. Nah itu yang gua bilang, makanya. Jadi masalahnya kembali di Berarti cowok, bukan? cewek lah. Nyalahin anjing. Enggak, tapi beneran kayak gitu. Maksudnya ya gini loh, cowok itu kan termasuk
makhluk atau manusia yang paling kadang terlalu simpel kalau memutuskan sesuatu, ya kan? Otak mereka tuh bekerja terlalu cepat, rasional banget. Yang cewek kan perasaan dulu, cewek kan bisa selingkuh karena dia nyaman, curhat. Cowok sebagai kucing ya kan, ikan nasi datang aja, oke nih mau sikat, itu. Bener gak? Lu setuju gak? Gue tanya deh. Ketawa aja. Setuju gak lu? Setuju gak lu? Gue gak kayak gitu sih. Gak kayak gitu, gak kayak gitu sih. Gitu sekali ya. Jadi Ya, sebenarnya benar. Sebenarnya kan cowok kan mata kita kan yang lapar. Yes, Nah, visual. dikasih, diiming-iming. ya. Yes ya. Ya, maksudnya diajak dengan dia open legs. Yes, Ya, maksud gua gitu. gitu. Jadi ya gimana ya lu? Kadang bener, kadang gue jadi curhat nih. Gue enggak, ini bukan tentang hubungan gue. Kadang gini, gue mikir kan kita kalau berteman tuh kadang contoh deh, nonton konser. Gue mau nonton konser, temen-temen ini, bro nonton konser, gimana nih rules-nya gitu kan? No woman, bukan kenapa-napa, kita mendingan ya jalan cowok-cowok aja. Betul. Kalau bawa cewek, kejadiannya ada aja. Kalau Ya nggak enak kumpulin dirinya. kalau nggak enak kumpul, ya bakal ada situ nanti ada sesuatu yang nantinya yang aneh-aneh tuh kayak gitu. Ya, it can happen. Iya itu maksudku. Kenapa kalau cowok-cowok kumpul aman? Tapi bukan sesi kumpul. mulai. Kita harus mengakui cowok itu kalau kumpul emang kadang brengsek. Maksudnya kita lihat cewek, apa kita bisa jaga diri aman. Tapi kalau cewek kumpul, kalau udah curhat-curhatan, dijelekin orang berita kan, mulut anjir. Ya ini ngomong fakta aja gue mah, gitu. That's why nih, ingat deh bahas cewek, kenapa cowok-cowok kalau mau main, malas aja kalian ya gitu. Kita tuh asik main game, kita nongkrong atau apa. Ya lu bayang gak sih misalnya gitu ya, si Harry bawa ceweknya gitu, kita diseru-seru. Iya. Dia itu si Harry mesti meladenin pasangannya terus, ceweknya terus, gitu kita. Ya sini dong apa gitu. Wah, itu beda Dia sih. supposed to have fun gitu Itu kan. emosi anjir, asli. Tapi kan biasanya ada triggernya gitu, kenapa cewek itu posesif gitu, atau harus deket sama pasangannya terus gitu kan. Itu it's a good question. Iya, bisa jadi Harry-nya dulu pernah melakukan sesuatu. Kenapa gue contohnya anjir? Ya kan, Oh, iya. bro, Anjir tuh. kan ada faktornya Iya, iya, iya. gitu loh. Tapi kenapa sebelum kayak kesana gitu ya, kan biasanya nih kalau kita we're good bros gitu ya, teman-teman itu pasti kalau ada pasangan kenalin. Ya. Ini dulu teman-teman gue Ya, loh, ya, ya. dikenalin gitu kan. Ya itu diantara si ceweknya merasa nyaman apa enggak sih, gitu ya. Nah kalau mungkin pertanyaannya kenapa dia merasa nggak nyaman? Iya kan? Iya. Nah, menurut lu gimana? Ya gue sih. Ini jujur, lu tau gak? Tahta tertinggi seorang pacar bagi cowok ya, ketika lu udah diajak ke tongkrongannya. Nah, this is my clique, this is my group, apa Iya. adanya. Lu kalau nggak diajak ke tongkrongannya, berarti emang bukan lu brand utama ya. ini bosco ini. Ya. Iya, lu kalau nih buat orang cewek nih, kalau lu belum diajak ke tongkrongannya, berarti lu bukan brand utama. Selalu diumpet-umpetin, mana temen lu? Dan maksudnya kita berdua aja. Iya, karena temen-temennya Nggak banyak mungkin. megang rahasia lah. Gitu. Nah, kalau lu udah diajak ke tongkrongannya dan lu malah bete-betean atau lu nggak respect sama cowok lu, ya udah kelar. Iya. Nggak bakal lama lu diputusin sih coy. Ya maksudnya kan itu basic banget sih. Itu it's apa ya, dari cowok buat kasih lihat bahwa this is who I am, ini Yes. temen gua. Walaupun grupnya misalnya nggak cowok semua gitu kan, beberapa yang perempuan, tapi ya very open, no secrets gitu. Ini, ya, dia lu orang bodoh mana yang mau ngajak ceweknya ke tongkrongannya yang tahu Iya. segala macam rahasia kita. Ya lu udah diajak aja berarti emang dia udah sepenuhnya ke lu. Apalagi kalau di ngobrol pasti ada cerita. Lu tau gak sih Harry kayak gini? Nah. Lu tau gak kayak gini? Pasti Nah. kebuka semua, nggak mungkin enggak. Itu. Dan buat si Harry bisa bawa pasangannya, dia berani, dia pede bahwa ya this is who I am. Iya, kalau lu masih curiga sama cowok lu yang udah kayak gitu, itu aneh sih menurut gue. Itu aneh. Tapi itu yang tipe posesif banget sih, only for me with nonsense. Menurut gue itu jatuhnya lebih ke toxic sih. Itu menurut gue udah penyakit sih, karena gini, kehidupan pasangan lu tuh gak cuma sama lu doang. Lu ketika, mereka akan sadar ketika nanti sih. Mesti sih jalanin dulu. Betul, menjaga relasi itu penting. Mau teman lu sebejat apapun, teman lu sejelek apapun, di masa depan lu bakal butuh.
gitu loh. Karena ya rezeki lu datang dari mana aja nih, bener gak? Setuju. Kadang teman yang kita nggak duga-duga yang kelihatannya nggak bener, dia yang bawa rezeki buat kita gitu. Maksudnya ya selama lu tahu pasangan lu atau cowok lu aman-aman aja, meskipun di lingkungan yang lu anggap toxic, biarin aja dia bergaul. Selama lu tahu, yang penting lu tahu ngapain. Jangan posesif, mulu kayak elah, ribet, tadi dulu ribet. Oke, kita balik lagi ke mantan teman, macarin mantan teman. Tadi kan case-nya jaraknya deket nih, masih pacaran. Oke. Nah, sekarang case-nya adalah ini teman mantan, udah jadi mantan. Oke. Terus lo deket dan akhirnya jadi pacarnya. Berapa lama mantannya kira-kira? Lu butuh waktunya nih. Iya. Ya soalnya waktu bener sih bisa Iya. jadi kayak Kalau- apa sebenarnya Iya. Setahun 2 tahun. Wah udah lama. itu lama sih ya. Good question sih ini. Lu gimana? Gimana ya? Tetap mau pacarin mantan teman. Oke, ini sih akan balik lagi dari segi prinsip gitu ya. Kalau dari sisi gua, karena gua lebih ngeliat friendship dengan teman-teman gua itu lebih penting gitu ya. Daripada itu ntar keganggu for whatever reason it is, ya mendingan jangan gitu teman aja, tapi jangan pacarin gitu. Soalnya kalau lu pacarin, ntar ketemu teman lu apa segala macam, jadi luka lama bisa keluar Oke. yang berakibatnya ntar ya nggak tahu apa. Jadi daripada nyari masalah gitu ya, nggak usah lah. Gitu. Atau dari lu? Kalau gue sebenarnya itu sah-sah aja kalau udah lama. Tapi untuk diri gue, karena gue belum pernah sih gue pacarin mantan temen itu dan kayak gue nggak pernah ada interest ke situ sih. Gue Ya, pernah ya, nafsu ya. untuk ke situ. Jadi Kenapa tuh? ya gue nggak mau gimana ya, orang yang udah gue kenal pernah pacaran sama temen, kayak gue nggak nafsu aja gitu. Itu secara diplomatis ya aslinya. Enggak, asli, ini asli, gue nggak nafsu. Gue Walaupun nggak nafsu. walaupun lu udah nggak pernah ketemu dia lagi, terus ketemu lagi dengan momen yang kayak pas gitu. Gue nggak tahu kejadian nanti gimana kalau itu terjadi di gue, Iya. tapi selama ini ya lu tau lah ya kayak mantan gue Gua nggak tahu. Cerita dong. intinya gue nggak pernah nafsu. Ya maksudnya karena kan gue tahu karakternya. Oh, sorry. Nah, Berarti berarti- gue garis bawahi. Berarti lo mandang cewek itu dengan nafsu. Jujur gue visual dulu. Kalau gue visual dulu. Dari gue masih umur belasan sampai gue sekarang, yang pertama kali gue lihat adalah gue nafsu atau enggak. Nafsu itu dalam arti buat gue nih cewek cantik itu relatif kan. Iya, Ya. gue visual dulu, baru setelah itu penilaian keduanya ya selain itu. Tapi bukan berarti ketika gue ngelihat dia sesuai dengan nafsu gue atau visual gue, terus gue mau enggak. Itu dulu oke, gue aja, tapi sekarang enggak. Gitu. Kalau gue, tapi bener, gue kayaknya gue nggak pernah nafsu untuk itu sih, untuk macarin mantan temen gue. Mau itu dia udah lama putus 2 tahun, kayak gue nggak mau ya kejadian hidup gue kayak gitu sih. Gitu. Cuman gue kalau misalnya ada kejadian temen gue mengatakan itu sah saja kalau udah lama ya. Asal nggak dalam waktu sebulan 2 bulan, gue bakalan negatif sih. Gue emang udah ada apa-apa. Dalam waktu singkat itu lu bisa pacaran, gue curiga. Tapi berarti kan lu itu lebih kayak ke prinsip kan? Yes, prinsip. Benar. Oke. Tapi kan apakah benar misalnya gitu ya? Nilai walaupun punya prinsip, shit's happen. Oke. Misalnya gitu, ketemu lagi di klub lah, atau lagi ketemu lagi di luar kayak gimana, atau lagi misalnya on a trip somewhere. Yaudah, lu ketemuan gitu. Itu mendadak kan? Nah itu dia yang gue bilang, gue nggak tahu kalau gue misalkan mengalami itu. Nah, kalau itu terjadi gimana? Gue bahkan sih, gue kan lebih gerakan sih, karena Oh, prinsipnya. ini gue pengen ngomong tapi takut nih sebenarnya. Jadi gue tuh ngerasa kalau sesuatu yang udah pernah sama temen gue agak menjadi sesuatu yang menjijikan. Maksudnya gini, otak gue tuh udah kemana-mana gitu. Karena dia kesana. Iya, kan gue bilang tadi, gue mau nafsu kan. Ya. Gue udah ngebayang yang enggak, jujur aja. Karena gue udah mikir kayak, anjing cowoknya temen gue dan gue tahu temen gue kayak gimana kelakuannya. Gue udah ngebayang ke situ. Oh, baru pengen gue kasih 4 jempol ya. Sini sama gue juga ikut. Ya nggak jadi gue. Tapi prinsip juga sih, maksudnya kayak yang lu bilang tadi kayak ya itu bakalan dia datangin masalah sih menurut gua. Ya. Karena kan ya dia pernah hidup sama teman kita. Yang lu ceritain apa? Ya. Ujung-ujungnya pasti mau ke situ. Jujur, kalau misalnya kondisi itu terjadi, itu mungkin bisa terjadi.
jujur. Ya. Makanya karena tahu gua bisa kayak gitu, mendingan gua avoid dari awal. Berarti lu mentamengi diri lu dengan prinsip gitu. Lebih bukan mentamengin ya, tapi it's better to avoid. Oke. Kalau lu tahu depan lu itu masalah. Oh iya. Iya. Ya nggak sih? Daripada Mitigasi. daripada ntar mesti lu mikirnya bingung pakai kepala yang mana. Iya sih benar. Tapi nggak tahu deh, gue bener-bener nafsu gue. Karena gue jujur dulu pernah dideketin sama mantannya. Maksudnya gue nggak tahu tujuannya dia apa, tapi dia curhat. Awalnya curhat kan. Iya. Ya, kita sebagai cowok tahu lah ya. Gitu. Nah, benar. Tapi gue nggak pernah ada interest sih. Gue meladeni curhatannya dia, tapi ya gue tahu batasannya di mana gitu sih. Ya. Maksudnya kalau ditanya, lu pernah nggak? Gue pernah kejadian kayak gitu. Tapi Ya. gue nggak pernah ada interest itu sih. Bisa Gitu. Berarti lu ada benteng atau batasan Ya, gue punya batasan. kalau berteman gitu. Ya. Ada rules. Baik. Ini kayaknya biar lebih clear, gue harus cerita deh. Oke. Dulu tuh gue pas awal-awal gue masuk ke dunia kerja, enggak bang, lagi lulus, lagi baru lulus gue, bukan baru lulus, siapa istilahnya, kayak lagi kalau orang itu Magang. lagi TA, lagi lagi TA. TA. Gue kan sendiri lupa kan, gue lagi nyiapin TA lah, gue mau pameran. Waktu itu gue ngekos di daerah Jakarta Timur gitu, nah itu gue punya circle, dan salah satu circle gue adalah anak yang punya kuasa, jadi gue berteman baik. Ini gue cerita ya. Ini menarik sih, ini gue inget anjir. Sorry ya kalau kalian bosan dari situ, tapi ini menarik guys. Nah, waktu itu gue berteman, ya bros lah, cowok-cowok penghuni kos itu dengan yang punya kos gue akrab. Berempat dari 5 orang, cowok-cowok semua gitu. Nah, waktu itu si anak yang punya kos ini memang agak berani untuk ngajak kenalan cewek. Di mall dia ngajak kenalan, di McD dia ngajak kenalan, dapatlah 2 cewek ceritanya. Kenalan dengan 2 cewek dan kita tahu semua. Diajak ke circle kita ngobrol. Dan gue bukan yang so ganteng, baik lagi ya, ini garis bawah ya. Dua cewek ini dekat sama gue awalnya dia curhat. Jadi bros, mereka tuh curhat ke gue tentang si cowok ini. Ya. Gue ladenin dulu. Maksudnya kayak, ya gue niatnya cuma ngasih pandangan awalnya. Ternyata dua-duanya apa? Gue jadi di situ pun padahal kan gue kalau mikirin dulu gue belum dewasa gitu lagi. Kalau gue ngikutin nafsu gue waktu itu, ya gue gak masalah dong. Kalau gue suka, dulunya cantik, tipe gue juga. Tapi gue lebih milih cabut akhirnya. Gitu. Itu kejadiannya dulu ya padahal ya. Dan kondisinya temen gue belum jadinya dengan mereka berdua. Masih PDKT, masih padahal gebetan. PDKT loh. Padahal PDKT gebetan. Gue gak ada yang gue ambil, karena gue tahu bakalan jadi masalah. Gue lebih mementingkan pertemanan gue. Nah ini gue buka ya kenapa gue akhirnya bisa kayak gitu. Nah karena tadi kan dibilangnya kan mantan kan. Iya. Gue ada case yang dia kayak lu. Nah temen gue suka sama cewek ini. Oke. Tapi dia nggak berani. Ya gue kan yang tipenya yang ya cepet setos lah gitu. Buat deketin tuh cewek, buat maksudnya ya nih yuk biar lebih deket lah mereka gitu kan. Oh lu macam blang jadinya. Iya, tapi pas lagi temen gitu ternyata pas gua tanya sama dia, lu kenapa sih sama temen gue ini kan anaknya oke gitu. Dia sebenarnya maunya malu. Dan gua kan jadi oh shit gimana gitu. Oke. Gua harus ngebantu teman gua itu di sini. Dan ya waktu itu ya gua mungkin nggak pikir panjang lebar ya. Akhirnya ya udah kayak gue jalan. Pas gua kasih tahu ke teman gua, wah itu ngamuknya minta ampun, marah banget sampai dia itu temen baik gua. Temen baik banget. Dia itu saking marahnya sampai dia itu melempar gelas ke muka gua. Dan gua paham. Oke. Karena I've broken the rule. Iya, gitu ya. Tapi dengan itu akhirnya juga dengan cewek ini gue juga gak lama karena gue kebagikan mau dengan temen tapi nggak bisa gitu kalau sama temen kalau ada dia ntar susah segala macam ya I think it's best kayaknya ya setelah itu setelah kejadian itu udah deh kalau misalnya mau macam bilangin mau temenin tapi apapun yang terjadi ya antara cewek yang mau deket ke gue atau gue pun menyetopkan diri untuk mendekati itu gue jaga banget. Iya sih. Karena kehilangan pertemanan teman baik itu gila sih, itu beda
banyak cowok-cowok yang mikir ke situ. Iya. Zaman sekarang tuh banyak banget kayak gitu. Bahkan mereka kayak, nah ini gue nggak tahu ya ini pandangan gue sama atau enggak. Gue nggak ngerti orang-orang cowok-cowok zaman sekarang mereka lebih milih buat hidup bareng sama ceweknya terus. Padahal mereka masih pacaran loh. Mereka sampai rela nggak punya teman, jarang ngumpul demi buat Itu salah sih. iya tinggal bareng. Ya sorry ya, hal itu say mereka tinggal bareng. Sampai bener-bener gue kayak suami istri. Nempel gitu. Ih, gua nggak bisa bro, masih immature bro. Iya, gua lebih suka bergaul bro, asli. Gitu. Ya, itu kan belum pengalaman jadi kayak dunia yang milik kita katanya. Itu. Dunia nggak sama indah, cinta nggak sama indah deh. Ada. No. Itu sih kalau gua memang dari dulu kalau ngomongin, gua kan mikir ya dulu gua masih muda pun seperti itu, gua mungkin mendingan jauh sih, gua males kayak gitu drama, gua bakal mikir itu bakal jadi drama sih. Iya. Oke, kalau kasusnya tadi kan kita ngobrolin kasusnya temen dekat. Terus kita sempitin lagi kalau temen jauh. Temen jauh tuh kayak gimana ya? Iya. Ya lu cuma kenal say gitu aja. Oh, Tapi ya bukan teman teman. gitu. HRD Itu bukan bukan teman. teman. Itu bukan teman. Kalau Ini masih kalau kita masuk iya. yang masuk teman itu yang Yang benar-benar dekat. ya. Dekat close banget. iya. Close. Kalau itu mah gaske kan. Bener gaske gitu. Itu mah brum. Sorry itu mah ya kalau gua oke. Beda. Kalau itu bukan teman. Itu bukan teman. Bukan teman. Ini kita bahasnya close friend ya. Yang Close biasa friend, kita close nongkrong bareng kalau Oke. cuman sepintas kayak cuma baru dikenal gitu. Ya, No problem bu. teman kantor pun bukan teman. Oh Yang beda jauh. nih. Itu beda lagi. Beda. Wah, itu different beast. Ini kompleks ya. Kalau ini kompleks lagi. Karena Gini. hidup lu di kantor akan ribet. Berbeda, iya berbeda. Jadi ada temen kantor yang memang temen dekat, ada juga yang sekedar ya udah gitu. Ya, Tapi kalau gua sih kalau urusannya kantor, gua Mending tidak. gak usah. mendingan jangan. Gua nggak pernah. Ini beneran. Ini fun fact. Gua nggak pernah pacaran sama yang satu kantor. Gua nggak pernah. Setuju, itu gua setuju banget. Gua paling gak suka sih dalam satu lingkungan kantor pacaran. Gak suka. Sorry ya bro. Buat lo yang pacaran satu kantor ya terserah lo. Gua sih enggak. Enggak, gua sih tidak ngomongnya good luck. Iya, good luck. Yang berakhir gak beres ya. Tapi banyak juga yang sampai ya. Ada. Tapi capek nggak sih masalah kantor dibawa pulang ke rumah? Capek, temen gue juga ada yang kayak gitu. Kayak gitu juga, Iya, kan? ntar gue yang capek. Iya. Ini si bos ini anjir ya. Oh gitu. Tapi kan pada saat waktu itu Pembelaan. udah beda kantor. Guanya. Iya kan. Ntar dulu. Oh yang lama. Gua lempar lu ya. Oh yang dulu. Iya kan ya. Iya. Tapi emang, Ya, tapi maaf, lu itu ngakui kan problemnya bakalan lebih ribet kan Iya, jadinya. ribet. Tuh. Makanya karena gua, Satu program pun akhirnya gue nggak ngobrol. tuh kan gak asik kan ini. Gak enak Gak enak. Iya, gak enak nih. Iya. Namanya pacaran tuh kan kita nggak tahu ya bakal ada berantemnya. Iya. Lu bayangin lu harus ke kantor ketemu Tiap Aduh, hari. Iya itu ngeri sih. Bagi gue itu apa namanya nightmare. Serem. Oh Benar, takut. itu bener banget. Iya. Soalnya ini dari teman gue ya, ada memang mereka itu dari satu kantor berpasangan. Ya. Bahkan sekarang udah 17 tahun bersama. Anjir, 17 tahun. Ya. KPR bro. Ceritanya agak kompleks lah. Iya. Tapi mereka itu sempat di kantor bersama, sempat pisah, akhirnya ke kantor bareng lagi. Oke. Itu ya dia cerita ke gua, gila, gua ada di rumah aja udah males ngomong sama pasangan gua. Karena emang lu udah ketemu mulu tiap hari ya. Dan di kantor pun juga mesti dealingnya sama dia juga. Belum lagi kita ada biasa kan tuh berantem, Iya. ada argumen di kantor, bawa pulang nggak sehat. Wah iya sih. 17 tahun. Aisyah Bisa 17 tahun. karena awalnya bersama, tahu itu nggak bagus, kantor berbeda, itu nggak tahu kayak gimana, satu kantor lagi, tuh pecah. Ya. Bayangin lu 17 tahun bisa 17 tahun cewek. Gak bercanda. Maksudnya sebesar itu. Iya. Iya kan maksudnya. Wah itu nggak enak sih. Gue mikirnya gak enak banget sih. Gila, gue ngomong 17 tahun, kalau umur gue udah berapa ya? Ya lu berapa? 70 ya? Oke, tadi kan kita ngobrolin. Kalau lu banyak nanya anjing ya. Ini lempar belum panas kita anjir lu ya. Lanjut. Temen kantor. Nah, ini case-nya adalah office affair. Kopi susu. Sekarang memang lagi banyak sih, banyak. Iya bahaya sih. Itu jadi ekosistem mengerikan sih menurut gua.
Terus gimana point of view-nya kalian? Waduh, itu case-nya banyak loh. Ada nih, ini yang dari yang gue tahu ya, karena ngejar karir. Ya, Anjing banget sih. bener. Iya, tapi Ada anjing gitu. banget sih. Ada juga memang karena kan biasanya nih, yuk kita carpooling, pulang atau apa aja bareng. Oh, Nebeng. nebeng. Mulai dari nebeng. It's banyak. Iya. Ini kan banyak kan kalau nggak salah ada sempet menjadi kayak topik pembicaraan nih tentang oleh kejadian CBD. No. Ada nggak sih kayak gitu? Iya, itu konten TikTok juga banyak kayak gitu. Yang berawal perselingkuhan awalnya kode-kode kayak gitu ya. Iya. Nah, menurut tuh ada apa lagi? Ya, gue ngalamin sendiri. Ada tuh gue nggak pernah tahu nih ceritanya. Lah kan, pasangan gue kan deket gara-gara si bos mana? Mantan dulu. Anjir ya. Ya maksudnya gue percaya. Ya. Gini. Dulu gue tuh termasuk orang yang gue nggak tahu ya, gue dulu terlalu positif. Ya gue termasuk cowok yang ya mungkin orang melihat gue tuh kayak gimana gue tuh background emang gue demen main dari dulu. Gue tuh lebih mentingkan pergaulan sama sohib gitu loh, sama bestie lah. Hati-hati itu bilang demen main itu sangat Gua ini loh. gue main anak nongkrongan banget lah. Gue main game, gue main bola, Menyalurkan hobi. yes betul. Gue lebih suka hang out sama teman-teman gue. Dan gue jauh dari pembahasan cewek-cewek dulu ya. Gue bersyukur sih, pertemanan gue sehat gitu. Nah, gue positif. Gue nggak pernah mikir di dunia perkantoran seperti itu sampai gue akhirnya mengalami itu. Intinya gue pernah diselingkuh sama pasangan gue dan kejadiannya di office dia. Dia kayak gitu, wah. Maaf ya bro ya. Aku usah pura-pura. Aman. Anjir, si Om ini udah tahu cerita gue. Gue beneran. Tadi Oh, lu nggak pikiran tahu? gue nggak. Kayak gue nggak connect ke sana. Oh, Gue connect dalam actually what's going on. Oke. Tapi ya, gue sorry lupa itu. Oke, maksudnya apa? Aman. Tapi beneran, gue akhirnya melek Ya, ketika gue kerja di dunia perkantoran ternyata banyak. Ya bener, awal dari curhat-curhatan, nebeng balik, soal perhatian kecil, tau kan? Ya. Lu ini ya gitu dari style ada kan gitu biasa komen-komen, dari bercanda-bercanda gitu. Ya menurut gua kalau lu punya etik yang bagus sama lu punya value yang benar, itu nggak akan terjadi sih. Makanya selama hidup gua gak pernah pacaran dalam satu kantor, mau itu sama bawahan, sama atasan, sama temen. Karena bagi gua dunia kerja ya teman kerja, partner sebatas itu. Gua punya pergaulan di luar. Berarti orang-orang yang hidupnya 100% di kantor, sorry lu punya teman kuper ini. Sorry, ya kan? Ya gua gak ngelarang lu berteman di kantor, asik nih berteman. Tapi kalau untuk ya sebenarnya ini jujur juga gak masalah ya, tapi lu harus punya standar etik. Maksudnya kayak ya jangan satu divisi yang ya sebenarnya gak ada gini loh, ini gak ada hal bener salah sih. Cuman ya dunia kantor ya, kalau gue sih lebih memilih untuk menghindari masalah sih kalau gue gitu. Lebih rentan ya. Lebih rentan gitu. Sorry ini gue agak bengkokin dikit Oke, ya, oke. karena kan jadi kayak curcol juga enak hati gitu. kita pernah saya gini deh, yang buat karir kan ada tuh Iya. gitu. Ya itu kalau menurut lu gimana ya? Karena kan sekarang ya banyak gitu ya. Dan ini pun juga seperti yang di CBD itu banyak cerita gitu. Iya. Sayangnya atasannya biasanya itu cowok. Ya, kejar kebanyakan gitu. Dan cewek ini yang biasanya ambisius. Iya. Ya kan, ambisius, gue mau naik ke hotel pertama. Iya. Sampai willing to do sampai ke that extent. Yes. Ya. Nah, menurut lo kayak gitu-gitu, is it something yang apakah misalnya gitu ya? Gue pengen dengar pendapat dari seorang bro gitu, karena gue kan agak omat nih pikirannya gitu ya. Tapi karena kan sekarang kita bilang kerja itu susah, survival mode, everything. Apakah itu sesuatu atau menurut lo kayak gini gue ganti ya? Apa sih menurut lo yang mendorong perempuan ini sampai berani seperti itu? Ya gengsi lah, gaya hidup. Karena menurut gue gini, kalau seorang cewek punya value bagus dan dia punya harga diri, dan sebawah ya harga diri, dia nggak akan ngelakuin itu. Lu kalau pede dengan kemampuan lu nggak akan ngambil selangkangan. That's it. Short, sharp, Punch. Kalau lu pede dengan otak lu, kemampuan lu nggak akan ngambil selangkangan. dan Israel ya banyak loh
Banyak. Karena gini, gaya hidup, gengsi. Awalnya biasanya dari lingkungan pertemanan, circle biasanya. Karena baik lagi, ani-ani kebanyakan muncul dari lingkungan ani-ani juga. Sorry ya, itu jarang banget ani-ani yang berangkat dari keluarga yang tanda kutip berkecukupan, kan? Yang dia bergaul sehat, dia ngerasa kefulfill semuanya dari dirinya sendiri, keluarga. Ani-ani kurang, butuh ini itu, bergaul sama yang so high class juga. Dapat bocoran dari temennya, gua gini loh, gini. Ya iya, enggak gitu mereka. Ya sangat disayangkan mereka. Sangat disayangkan mereka. Karena mereka juga butuh eksistensi di sosial media. Benar. Tapi gue gak paham sih, like sampai harus kenapa untuk yang kayak gitu. Maksudnya untuk eksistensi sampai ya willing to do so gitu. Karena ini gue bertentangan sama orang-orang. Menurut gue tuh orang itu orang sakit secara mentally. Sorry ya, maaf gue bukan merendahkan atau apa. Tapi gue orang yang udah berpikir apa menjalani tanda kutip rela melakukan apapun, ya inilah ya katakan. Menurut gue mentally sakit sih. Kenapa gue katakan seperti itu? Pertama, lu merusak diri lu sendiri. Pertama, lu jangan mikirin orang lain dulu deh. Ya makanya that's like my question. Kenapa gitu? Lu dengan kayak gitu aja lu udah merusak diri lu sendiri. Kedua, lu merusak masa depan orang lain. Lu bayangin bininya tuh cowok bos lu. Kalau tahu itu gimana? Lu udah merusak rumah tangga orang. Ya kan? Dan lu menciptakan tren atau lingkungan yang sakit gara-gara kelakuan lu. Lu menceritakan itu ke temen lu ikutin. Jadi seksual normal ya? Yes. Menurut gue itu udah sakit sih, udah sakit. Ya sorry ya, sekali lagi ya, gue bukan merendahkan tapi ya itu adalah, menurut gue itu ada tipe-tipe cewek yang gue rendah. Maaf banget. Tapi ada kasus atau fenomena jadi si cewek ini bukan soal eksistensi, bukan soal materi juga. Dia lebih butuh sosok kayak seperti ayahnya. Gitu. Ayah kok cari di kantor. Iya. Makanya ada istilah sugar daddy. Yes. Sugar daddy doesn't have to be in the office. Ya maaf nih. Yeah. Yes. Ya kan banyak case-case nih. Ya kita maaf ya. Ya. Perempuan yang kerja di tempat malam. Ya ketemu ngomongin gatel. Ya, itu kan kalau dipelihara kan dipanggil sugar daddy. Tapi kan itu sebuah norma yang atau sebuah stereotype yang kelihatan when you're calling someone sugar daddies. Atau misalnya kan banyak bilang bos ayam kampus, tapi itu kan it's towards the negative part of society ya. Jadi kalau misalnya tetap sugar daddy dalam kantor, gue nggak paham hubungannya sih. Enggak, balik lagi semakin bullshit gue kayak gini loh. Lu intinya nggak mau capek, lu pengen instan. Ya. Intinya itu, dan lu emang lu nggak punya mental yang bagus dan lu emang itu aja, gue mau kasar aja. Lu nggak pede dengan kemampuan lu dan lu mau hidup susah, makanya lu ada di selangkangan. Udah nggak ada tuh kayak gue butuh sosok. Belum tenang dulu. Oh iya, tapi gue suka banget. Gue jujur gue tuh pengen nyerang hal kayak gini karena menurut gue mereka tuh di sosial media menormalisasi itu. Gue nggak suka banget. They normalize it. Menormalisasi itu. Mereka mikir kayak ya kalau ada lagi nih yang paling parah. Mereka ngasih reason. Ya kalau emang cinta bisa diatur. Kalau gue jatuh cinta sama bos gue, meskipun bos gue udah punya istri, itu, ya lu kan punya otak buat mikir. Bro, moral. Bener dong, bro. Gila, lu kan punya otak. Tapi ini ya, soalnya kan kita terlalu female bashing. Iya. Tapi kadang-kadang cowoknya dia yang itu asik. Balik lagi. Ini ya lu boleh mendebat gua lah. Maksudnya siapapun lu boleh debat gua. Secara kodrat gak cukup sama pesan. Ayo, siapa? Gua nanya sama lu cowok-cowok, siapa yang ngerasa cukup satu pasangan? Orang yang setia cuma cukup satu. Ada faktor lain, mereka punya prinsip, mereka kuat ilmu agama dan lingkungan. Udah itu aja. Ya. Tapi kodrat nih,
kodratly aja jaksel goblok. Jaksel apa Iya, itu? maksudnya secara kodrat Ya. cowok tuh gak cukup satu pasangan. Ketika ada balik lagi ikan asin yang cowok, ya kan rata-rata yang melakukan itu apa? Orang-orang yang punya ya kedudukan, punya duit. Begitu. Siapa yang nolak? Gue tanya, ya orang dia aja yang mau, ya kan? Bener dong, disuguhin. Udah lah. Oke, coba gua balik. Tadi kan office fair-nya Ya. bos cowok dengan bawahannya cewek. Nah, Ini mau dibalik kita nih. balik. Oke. Bos cewek dengan bawahannya cowok. Gimana tuh? sama aja bajigur. Alias bajingan nganggur. Iya. Sama aja, cewek apalagi. Gini, mau lu reasonnya lu nggak dapat ya gini. Kebanyakan kan reasonnya gini. Gua nggak apa kebutuhan jasmani dia katanya nggak terpenuhi sama pasangannya aja dalam dalam kehidupan seks atau apa. Ya lu kayak gitu lah. Yang penting lu cerai. Lu balik lagi, lu cerai aja. Karena kan salah satu yang diperbolehkan perceraian itu ketika lu tidak dapat nafkah jasmani dan rohani. Bener dong, ya Tapi kan? kan kenyamanan di kantor itu nggak ada yang tahu gitu loh. Ya, terus lu mau Kalau udah nyaman gitu. lu mau menyalahkan kenyamanan di kantor, ya kan? Ayo. Itu kan lu Perspektif gue agak sedikit beda nih. Oke. Iya. Menarik. Biasanya kan kalau seorang perempuan nih udah di posisi yang high gitu, Iya. mereka itu ada yang namanya craving of control and respect, dominance. Ya, ya kan. Jadi kadang to do that, it's a sign of their dominance. Ada kisah seperti kayak gitu. Ya, mungkin buat cowoknya ya kayak lo bilang kan, ya dikasih ya, ini mungkin buat target, Ya. mungkin juga dapet, or for whatever reason gitu. Tapi ya ini gue coba perspektif yang karena dibalik ya, gitu. Lu setuju nggak? That thing about female dominance ya selama ini kan mereka ngomongin female apa tuh equality. Terus kayak gitu yang kalau cowok bisa, cewek juga bisa. Kayak itu kan bisa trigger. Enggak. I don't know. Gua lebih setuju kalau Prinsipnya kuat nih, prinsipnya kuat. Enggak, gua nggak setuju. Kenapa? Cewek itu mutusin sesuatu, kebanyakan tuh pakai feelingnya dia, perasaan. Dia, nih, lu lihat cewek. Kalau dia udah condong sama satu orang, pasti dibela bang. Cowok enggak. Rata-rata cowok otaknya maksudnya ya logik ya gitu. Selama ini gua kerja ini paham pribadi, ketika gua punya bos cewek, lagi kenceng, lagi kenceng cewek itu. Tapi kalau cowok lu mau usahakan apapun masih ada ini barikadenya kuat. Ya nggak semua ya, cowok juga ada yang kayak gitu. Cowok juga kalau udah menang sama cewek ya begitu dibela-belain. Tapi kalau cewek, wah itu kenceng banget, berasa banget ininya legislasinya. Gua ngerasanya seperti itu. Lebih subjektif. Makanya gue gak setuju. Sorry, bukan berarti gue merendahkan wanita ya, tapi ya gue lebih suka ya leader sih lebih bagus dari cowok sih. Ya cewek wakil lah gitu. Jadi contohnya kalau presiden cowok, wakil presiden cewek masih oke gue. Asal jangan presiden cewek gitu gue. Mungkin ada Ya. cewek-cewek yang punya leadership oke, tapi lebih baik cowok aja. Lebih baik cowok aja, nggak ada kan ibu rumah ibu apa sih kalau dalam keluarga itu Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. iya. House husband. Yang gitu nggak ada kan kayak gitu kan? Maksudnya nggak ada lah kayak gitu. Sorry ya, balik lagi lu kalau mau menentang Tuhan yang ciptakan cowok sebaik ini. Sorry, itu bukan gua. Wah, ini dalam. Iya, ya, lu mau menentang ya, berarti lu menentang Tuhan. Kalau itu juga belum percaya. Ada pertanyaan apa lagi nggak? Ini iya. kalau nggak si Heri ke dalaman nih. Gila, langsung ya. Karena Udah nyerang feminis nih. iya, gua nggak suka sih sama itu. Asli gua jujur nggak suka. Ya, kita sebagai cowok pasti nggak akan terima. Iya dong. Pasti nggak. Gua bukan lebih ke nggak terima sih. Menurut gua kayak ya udah logik aja. Karena ada memang peranan-peranan yang masing-masing berjalan gitu. Ya, gua nggak menutup diri baik yang single parent yang cewek-cewek yang jadi sosok ayah semuanya berhasil ada, tapi maksud gua ya tetap dalam tahta atau rules kehidupan ya lebih baik daripada cowok menurut gua. I thought gue lebih old school dari dia. Gua kalau patriarki banget. Bener. Itu sih.
Misalnya kalau gue balikin lagi misalnya ke dalam case kantor gitu ya. On the flip side, memang kayak yang lu bilang itu, bos cewek biasanya, wah BM. Tapi ya ribet bener gitu. Ya sama kalau yang backup juga sama ribetnya gitu kan. Anjir iya. Bener kan? Makin ribet kan? Iya, wah ribet banget asli. Tapi what I'm trying to put here itu sebenarnya juga bisa membuat lo menjadi salah satu cowok yang lebih kuat dan lebih stabil dengan menghadapi orang seperti itu. Yes. Ya nggak sih? Iya, agree gua. Contoh kayak misalnya kayak ya biasa kan kita ketemu sama cowok gitu ya, atau misalnya sama cowok bisa bilang, kalau kita kasih alat itu, misalnya ini ada ribet boleh nggak kita beli waktu lagi berapa lama lagi gitu. Ya tapi kalau sama mereka malah sama cewek biasanya, ya mesti sekarang gitu. Iya. Tapi itu training lu sih sebenarnya. Gue pernah ngalamin soal bos cewek dan banyak bos gue itu cewek. Tuh, Mudi parah kan? Mudi dan Itu. lain-lain. Iya. Tapi di situ jadi lu lebih tahu gimana untuk ya buat cowok-cowok nih. Iya. Gimana sih caranya untuk memanage atau menghandle cewek-cewek yang Ya itu. Kalau gua sih nggak mau menghandle ya, lebih gua nggak mau berusaha mencari ribet. Lah, anjing ini bilang pinggir jurang banget ya, bahaya nih. Dari tadi gua kayak seolah menyerang. berapi-api Karena menurut gua gini, konsep feminis itu udah banyak yang melenceng. Menurut gua, ini pendapat pribadi gua ya, udah banyak yang melenceng. Gua garis bawahi ya, gua bukan orang yang tidak setuju sebenarnya, cuman gini, dalam dunia kantor lah gua contoh, dalam dunia bisnis gitu, gua sangat setuju bila mana ada cewek yang jadi pemimpin atau leader, nggak masalah. ya Gitu loh. Ada beberapa hal yang memang urgensinya tinggi, yang lebih baik cowok jadi leader. Tapi kalau untuk di dunia perkantoran dan bisnis menurut gue selesai aja sih. Intinya kayak gitu. Jadi gue bukan orang yang totally disagree dengan konsep feminis, enggak gitu. we understand you bro, we understand. Ide, cari aman. Kagak lu udah berapi-api, gue bilang oh shit, I need to do something. Iya. Tapi gue setuju memang ada hal-hal yang memang harusnya nggak seperti itu. Yes. But yeah, the world is how it is right now kan. Sayangnya gitu. Ya, tapi gue agree. Iya kan? Gue agree. Agree kan? Iya dong, maksudnya itulah. Oke, see you.